Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pace e bene. Hari ini bersama saya, Frater Antonison, kita akan bermenung bersama di bawah tema membalas kebaikan Tuhan. Kita orang beriman Kristiani adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Status sebagai anak-anak terang didasarkan pada diri Yesus Kristus dan berkat rahmat sakramen baptis yang telah kita terima. Yesus adalah terang sejati dan darinya kita memiliki terang kehidupan. Meterai sakramen baptis yang telah kita terima memberi pesan kepada kita untuk senantiasa mengarahkan hidup kita pada Kristus, dan terang yang kita miliki hendaknya menjelma dalam sikap iman dan perbuatan yang benar. Oleh karena itu, pada hari ini kita bermenung bersama untuk menyerap terang Kristus dan memantulkannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Amsal menegaskan kepada kita tentang kesetiaan dan tanggung jawab yang terungkap dalam sikap seorang istri terhadap suaminya. Sang istri mengusahakan kesetiaannya dalam seluruh pengalaman hidupnya bersama sang suami. Ia setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia senang bekerja. Ia memintal tenunan sambil tangannya memegang jentera. Keagungan dan keharuman karakter sang istri juga terpancar dalam tindakan berbagi kepada orang-orang tertindas dan orang-orang miskin. Terhadap sikap yang mulia ini, sang suami terpikat dan berbahagia. Ia menemukan permata hidupnya yang tidak terikat pada kemolekan tubuh yang fana atau kecantikan yang sia-sia, karena akan dimakan usia yang kian bertambah. Warna kebahagiaan sang suami bertambah ketika ia menemukan bahwa istrinya takut akan Tuhan. Perbuatannya adalah kado indah bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ia setia, dan dari kesetiaannya terukir, terbangun keluarga yang berbahagia. Ia menjadi cahaya dan pelaku utama dari bekerja. Lebih lanjut, kita mendengar kisah perumpamaan yang disampaikan Yesus mengenai talenta. Sang Tuan memberikan talenta kepada setiap hambanya. Ia memanggil dan mempercayakan kepada mereka masing-masing seturut kemampuan dan kesanggupan mereka. Ada yang diberikannya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta pergi dan menjalankan talentanya dan menghasilkan laba. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta tidak menjalankan talentanya, bahkan ia menaruh curiga kepada sang empunya talenta. Ketika tuan itu kembali, ia memanggil ketiga hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang pertama dan kedua membawa talenta dan menyerahkan kembali talenta beserta labanya. Tuan itu terpikat oleh usaha kedua hamba itu, dan kebahagiaan tuan itu pun diungkapkan dengan menyebut keduanya sebagai hambaku yang baik dan setia. Kemudian mereka diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kedua hamba itu pun dipersilahkan oleh sang tuan untuk masuk dalam kebahagiaan tuannya. Sedangkan hamba yang tidak mengusahakan talenta itu mengembalikan talenta itu tanpa hasil, dan ia pun tidak dipersilahkan masuk ke dalam kebahagiaan tuannya itu, melainkan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratap, kertak, dan tangis gigi sebagai lambang dari penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengusahakan tiap-tiap karunia yang kita terima darinya. Allah memberikannya dengan tujuan yang mulia, yakni berbahagia bersamanya.
dan kita menerimanya untuk keselamatan kita. Kita dituntut untuk mengusahakan talenta yang diterima secara maksimal. Pada waktu kedatangannya kembali, yakni pengadilan terakhir, semua yang kita usahakan atau tidak kita laksanakan akan diperhitungkan olehnya. Oleh karena itu, hendaknya kita menaruh kepercayaan kepada Allah dan melaksanakan setiap talenta yang dianugerahkannya dengan menaruh sikap takut akan Allah. Kepercayaan Allah dalam diri kita menuntut kesetiaan dan pengorbanan diri. Barang siapa mengusahakannya, ia akan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, barang siapa tidak mengembangkan talentanya akan mengalami pengadilan Allah, yakni dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Waktu dan hidup kita adalah kesempatan untuk mengusahakannya dengan sebaik-baiknya. Selama ada waktu, marilah kita berbuat baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.